Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita awali kajian dan obrolan kita di pagi hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berbahagia bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan silaturahim. Kita akan mendiskusikan tentang Sirah Nabawiyah. Saya mau sampaikan dulu di awal apa itu sirah. Jadi kita itu mengkaji apa yang terjadi di masa lampau itu ada beberapa bentuk. Ada yang kita mengkaji segala sesuatu yang terjadi di masa lampau. Itu kita sebut dengan tarikh atau sejarah. Jadi sejarah itu semuanya. Tempatnya, kejadiannya, orangnya. Itu satu paket kejadian atau peristiwa di masa lampau. Kita nyebutnya tarikh atau sejarah. Lalu ada bagian atau fragmen atau potongan dari sejarah. Misalnya tahun 1945 tanggal 17. Itu banyak kejadiannya. Mungkin ada yang lahir di tanggal itu, mungkin ada yang meninggal di tanggal itu, mungkin pula ada yang menikah di tanggal itu, mungkin ada yang terjatuh dari kendaraannya di tanggal itu. Nah, ada satu kisah yang kita ambil yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita nyebutnya namanya kisah. Dalam Al-Quran disebutnya qissatun, jamaknya qasas. Jadi ada besar ini peristiwa yang terjadi banyak di mana-mana, kita ambil satu potek, satu fragmen, ini namanya kisah. Nah, nanti Al-Quran penuh dengan kisah. Bahkan dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Qasas atau kisah-kisah. Nah, berkisah ini termasuk bagian dari cara kita berdakwah. Misalnya Al-Quran bilang faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah supaya mereka mau berpikir. Jadi menceritakan kejadian yang ada di masa lampau itu merupakan bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Nah, nanti ada kajian khusus satu tokoh saja. Nah, kita sebutnya namanya sirah. Dari sinilah kata Sirah Nabawiyah atau kajian biografi Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran juga ada beberapa tokoh yang dikaji secara individu. Misalnya Nabi Yusuf yang ceritanya itu epik dari awal sampai akhir berurutan. Nanti ada yang diceritakan potongan-potongannya saja, seperti Nabi Isa saat dilahirkan. Nah, Sirah Nabawiyah ini atau kisah yang terkait Nabi ini ada padanannya, Pak. Jadi nanti untuk kisah orang yang terdahulu itu autobiografi atau biografi, ada lagi yang disebut manakib. Nah, kalau bapak-bapak punya tradisi seperti saya, kita membaca manakib. Manakib itu apa? Manakib itu cerita baik dari satu orang manusia, satu orang tokoh. Yang dikisahkan cerita bagusnya saja.
Yang populer itu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nanti ada manaqib Syekh Salman. Nah, dalam kitab hadis itu ada bab namanya bab manaqib as-sahabah, cerita bagus dari sahabat. Itu kumpulan hadis-hadis yang mengisahkan kebaikan, kehebatan dari satu orang sahabat. Hadisnya satu atau dua atau tiga, tapi isinya tentang sosok satu orang sahabat. Itu namanya manaqib, Pak. Nah, saya ingin sampaikan dalam perspektif ini, umat Islam itu diminta bercerita tentang kebaikan orang yang sudah mati, bukan keburukan orang yang sudah mati. Jadi misalnya sekarang kita berdebat dengan orang yang berbeda pemikiran, berbeda preferensi, berbeda, banyak perbedaan dengan kita. Selama masih hidup diperbolehkan kita berdebat. Tapi kalau sudah meninggal, keburukan orang yang menjadi lawan kita itu jangan diungkit lagi. Kalau masih hidup, ada kemungkinan yang kita sampaikan memengaruhi dia sehingga dia menjadi sadar dan balik menjadi orang baik. Tetapi kalau sudah meninggal percuma, tidak bisa merubah status dirinya. Nah, kita punya tradisi itu. Makanya belakangan kita sering ngumbar keburukan orang, itu bukan ajaran dari agama kita. Gara-gara cuma pilpres pilgub lalu kita mengumbar keburukan orang lain, itu nggak benar. Harusnya yang baiknya saja. Yang buruknya gimana? Yang buruknya tetap ada. Tapi kalau kita nggak sampaikan, orang nggak tahu. Orang akan tahu, karena kita aja tahu keburukan dia. Tapi jangan sampai tahunya dari kita. Nanti orang lain akan menyebutkan kok. Nggak akan kurang dunia ini dari orang yang suka menggibah. Tapi pastikan bukan kita yang menggibah. Nah, ini adalah manaqib. Nah, kalau nanti Bapak baca kitab hadis, yang paling banyak manaqib itu manaqib Sayyidina Ali. Karena fanatiknya, orang yang fanatik pada beliau banyak. Bahkan saking fanatiknya terbentuk sekte khusus Syiah yang sangat cinta pada keturunan Sayyidina Ali. Beberapa bahkan berlebihan dengan ekspresi cintanya. Nanti ada manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, dan seterusnya. Baik, nah kita masuk pada sirah nabawiyah. Apa sih fungsinya kita mempelajari sirah nabawiyah? Saya harus sampaikan 2 ayat dalam Al-Quran itu bunyinya mirip, Pak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini di surat Al-Baqarah dan surat An'am. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, orang Yahudi Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, sosok yang bukan hanya terkenal di kalangan umat Islam, tetapi di kalangan ahli kitab juga terkenal. Ini bukan hal yang aneh, orang kita juga mengenal kok. Sosok-sosok yang bukan muslim kita kenal kok. Baik yang beneran ada maupun yang tidak ada. Kita kenal Barack Obama. Kita kenal orang-orang lain lah yang mungkin belum beriman pada Allah dan Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad itu dikenal oleh mereka, bahkan lebih dikenal di kalangan mereka daripada kebanyakan kita. Orang-orang yang dari barat meneliti Nabi itu sampai detail mengetahui. Nah, saya pernah melakukan survei. Ini hasilnya sudah saya sampaikan di banyak sekali pengajian. Menariknya, survei ini saya lakukan tiap tahun dan hasilnya selalu sama. Ketika saya tanya, saya minta teman-teman mahasiswa coba keluarkan alat tulis dalam waktu 2 menit, tulis nama-nama artis yang mereka tulis tuh, nama artis. Selesai, oke. Dalam waktu 2 menit tulis nama-nama sahabat. Nah, ditulis. Fakta yang saya dapati dari berkali-kali melakukan survei adalah bahwa remaja kita lebih kenal artis daripada sahabat Nabi. Kalau Bapak nanti mau menguji ulang temuan saya ini, nanti pulang ke rumah kalau punya anak atau punya tetangga, tanya, sebutkan 20 nama sahabat Nabi. Yang paling gampang tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah 4 doang.
Habis itu baru mikir siapa lagi ya. Itu faktanya lah. Tapi kalau nyebut nama artis gampang. Nama bintang film juga gampang. Itu faktanya lah. Nah, nanti tinggal diverifikasi masing-masing. Bener nggak nih? Apakah orang sekitar kita juga termasuk yang seperti yang saya temui atau ternyata berbeda? Kalau tanya lagi, berapa jumlah anak Nabi? Itu nggak gampang menjawabnya, Pak. Ada berapa jumlah anak Nabi? Tapi kalau ditanya berapa jumlah anaknya Ahmad Dhani, tahu Pak ya? Al-Eldul. Atau bahkan kalau sekarang itu anak-anak malah cenderung tidak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang bohong. Mereka lebih kenal Captain America, Iron Man, dan seterusnya. Apakah ini salah atau benar? Nah, saya tidak dalam mengcapture salah benarnya. Saya sedang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad memang tidak begitu dikenali sekarang. Bahkan oleh orang Indonesia yang tiap tahun menyelenggarakan maulid di mana-mana. Makanya pertanyaannya ketika maulid yang dibahas apa? Nah, itu PR bersama, Pak. Maka kajian-kajian seperti ini dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga tidak apa-apa. Karena bagi yang sudah mengenal Nabi Muhammad, nah, kajian ini akan repetisi, mengulang saja. Tetapi kalau belum mengenal, ini rasanya aneh kalau kita menyatakan Nabi Muhammad sosok idola tapi nggak dikenal. Nah, itu faktanya. Kalau ditanya lagi, berapa jumlah istri Nabi? Mikir lagi tuh Pak. Yang paling enak kan Khadijah sama Aisyah, karena ada lagunya Pak ya. Aisyah, dan seterusnya itu. Kalau ditanya lagi, siapa nama sahabat? 10 nama sahabat yang dalam satu hadis dijamin Nabi masuk surga, atau al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Ini materi yang saya survei Pak. Sebutkan 10 sahabat yang dalam satu hadis dinyatakan Nabi akan masuk surga. Itu ketika dibuka itu disebut jumlahnya lebih dari 10 malah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 lagi nih tokoh sentral muncul. Nanti ada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Tolha, Khadijah, Aisyah. Ada nyanyi lagi ya. Pas dihitung lebih dari 10. Loh, masa sahabat Nabi nggak masuk surga? Iya, masuk surga semua sahabat Nabi. Kita aja insya Allah masuk, masa sahabat enggak. Nah, tapi kemudian ada satu hadis yang menyebut 10 secara paket yang kita kenal al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Ketika ditanya nggak kenal. Itu fenomenanya. Jadi lagi-lagi kalau dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga tidak apa-apa. Nah, nanti ada lagi bagian dari masa lalu yang disebut ustur atau asatirul awwalin, yaitu dongeng. Dongeng adalah kisah masa lampau yang fiktif. Misalnya Tangkuban Perahu itu asalnya perahu yang ditendang. Itu fiktif Pak. Sampai sekarang saya meyakini itu fiktif. Kalau ada yang meyakini itu betulan silakan juga. Karena sulit dimengerti perahu ditendang jadi gunung gitu. Prambanan diciptakan atau dibuat dalam satu malam, itu juga fiktif. Mungkin ada yang percaya satu malam, ya nggak apa-apa juga ya. Tapi mungkin saya lebih memahami sebagai fiktif. Nanti fiktif lagi, Santa Claus atau Sinterklas itu fiktif. Nah, Al-Quran dulu pernah disebut oleh orang kafir sebagai asatirul awwalin atau dongeng orang-orang yang terdahulu, karena memuat cerita. Dan mereka tidak tahu dari mana Muhammad ini tahu cerita ini, ya paling dari dongeng gitu kira-kira. Nah, dari sinilah kita berangkat untuk mengkaji sirah nabawiyah. Ini pengantar saja, Pak. Jadi kita perlu mempelajari orang-orang terdahulu untuk kita teladani keberhasilannya atau kita hindari kegagalannya. Salah satu yang menarik adalah saya berapa kali ditanya itu, kalau forumnya forum sirah nabawiyah seperti ini, ditanya kenapa sih sahabat berperang gitu. Itu sahabat berperang itu Pak luar biasa, sesuatu yang menakutkan.
sama-sama orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga dalam satu hadis yang tadi 10 orang itu berhadapan-hadapan dengan senjata, dengan intens atau keinginan untuk mengalahkan dan membunuh lawannya. Nah itu kan kemudian ada dalam sejarah kita, catatan sejarah kita. Itu sering ditanya, kenapa sahabat berperang? Nah dari situlah kita belajar. Sahabat-sahabat berperang dan menimbulkan banyak hal yang tidak enak, tidak bagus. Karena itulah kita pelajari supaya tidak mengulang kejadian itu. Jadi salah satu fungsi mempelajari sirah adalah supaya keberhasilan orang kita tiru, kegagalannya jangan diulangi. Itu yang kita lakukan. Terus gimana cara menyelesaikan atau menjawab pertanyaan kenapa sahabat berperang? Ada banyak pilihan jawabannya. Salah satunya adalah bahwa zaman dulu tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara sahabat setelah Nabi wafat. Dulu sahabat dengan sahabat beda pendapat, bertikai, ada Nabi diselesaikan. Ketika Nabi sudah wafat tidak bisa diselesaikan. Tidak ada lembaga. Kalau sekarang kan ada lembaga pengadilan, naik tinggi lagi sampai ke atas Mahkamah Agung. Bahkan dalam tingkat global ada PBB, ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Dulu nggak ada. Yang kedua bahwa berperang itu beda dengan membunuh. Berperang itu dua belah pihak itu siap untuk menyerang. Kalau membunuh kan yang satu nggak tahu, yang satu lagi siap untuk membunuh. Itu mirip kayak orang tinju, Pak. Orang tinju itu nggak bisa dituntut ya. Ada orang lewat dipukul itu bisa dituntut di pengadilan. Tapi kalau di ring tinju saling mukul itu nggak bisa dituntut. Karena dua-duanya siap untuk tinju. Nah yang ketiga itu ada upaya adu domba. Sahabat dengan sahabat diadu domba, dikasih isu, gagal, bikin isu baru, gagal, bikin isu baru, berhasil. Berhasil kemudian menggiring dua sahabat bertempur. Dan saat itu tidak ada cara untuk mencek dan recheck informasi yang hoax. Kalau sekarang kan ada, dulu nggak ada. Maka sahabat ini tertipu oleh hoax, ini juga tertipu oleh hoax, dipanas-panasin bertempur. Nah sekarang karena kita sudah melihat sejarah itu, jangan diulangi. Umat Islam jangan diulangi, jangan mau diadu domba. Atas nama apapun jangan mau diadu domba. Misalnya kan kemarin sempat hangat atas nama pilpres lalu kemudian atau pilgub lalu muncul istilah jihad gitu. Ya, jihad yang diperangi siapa? Sama-sama muslim misalnya begitu. Nah, itu sejarah sudah ada, jangan diulangi. Sebab kalau jadi pertempuran yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan orang-orang yang menjadi musuh kita. Nah, baik, itu sekedar pengantar, Pak. Maka mempelajari sejarah salah satunya adalah fungsinya adalah kita meneladani orang yang berhasil dan kita tidak mengulangi orang yang melakukan kesalahan atau kegagalan. Karena kita tahu orang yang melakukan kesalahan atau kegagalan itu melakukan ini dan ini, lalu akibatnya seperti ini dan kita tidak mau akibat ini, maka kita hindar. Baik. Nah, kemudian saya ingin sampaikan sosok Nabi Muhammad. Kenapa kita pelajari sirahnya? Dalam konteks Nabi Muhammad itu ada dua fungsi besar, Pak, yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah. Pertama, memposisikan Nabi dengan sebenar-benarnya. Nabi Muhammad itu dalam banyak riwayat itu digambarkan keluar daripada kemanusiaannya. Ini karena forumnya menurut saya forum diskusi, saya sampaikan begini. Nabi Muhammad itu manusia biasa, Pak. Innama ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian, mirip seperti kita. Bedanya yuha ilayya, mendapatkan wahyu. Nah, kata-kata basyarun mislukum ini ada di Quran, Pak. Semua nabi itu manusia seperti kita, bukan golongan malaikat, bukan golongan jin. Mirip seperti kita, tetapi mendapatkan wahyu. Nah, yang beredar di kita adalah kisah-kisah yang mungkin keluar dari kemanusiaannya Nabi. Misalnya Nabi Muhammad memiliki kemampuan yang seperti X-Men atau Avenger. Nah, itu kan beredar, Pak. Nah, dengan belajar sirah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi karena beliau manusia biasa itulah beliau menjadi hebat.
Kenapa? Karena manusia biasa bisa membuat peradaban yang bertahan sampai 15 abad. Manusia biasa bisa membuat orang baik dari zaman dulu sampai sekarang, zaman kita. Manusia biasa kemudian memiliki pencapaian yang mustahil secara logika bisa dicapai oleh manusia lainnya. Beda kalau Nabi Muhammad itu orang yang digambarkan oleh beberapa pihak memiliki kekuatan atau power yang keluar dari kemanusiaannya. Kalau Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, kita nggak bisa meneladani. Nah, riwayat-riwayat yang ada itu terkadang menggambarkan Nabi Muhammad sudah tidak lagi manusia. Sirah Nabawiyah adalah ilmu yang kemudian meluruskan informasi-informasi tersebut. Itu yang perlu pertama saya sampaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sudah masuk ke sosok Nabi Muhammad, Pak ya. Ini kan Bapak sudah kenal semua. Saya ingin merefresh ingatan kita. Nabi Muhammad itu terlahir dari keluarga yang paling terhormat, Pak, secara nasab. Jadi di Arab itu kabilah yang paling dihormati dan diakui oleh kabilah lain adalah kabilah Quraisy. Ini sudah menjadi common sense bahwa kalau ada masalah, Quraisy yang akan memutuskan. Kalau ada kepemimpinan, ada kegiatan yang bareng, misalnya Arab diserbu oleh kabilah dari luar Arab, maka Quraisy yang memimpin. Maka muncul hadis Nabi, ala'immatu min Quraisy. Sejarahnya pemimpin itu dari Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang paling mulia di Arab, yaitu kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy nanti ada keturunannya yang diakui sangat mulia, yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf ini nanti punya 2 anak yang menjadi penguasa di kota Mekah. Yang pertama Hashim, yang kedua Abdul Syams. Abdul Syams ini nanti orang kaya Arab ini dari sini semua, Pak. Abu Sufyan, Sayyidina Utsman bin Affan ini dari sini. Jadi orang kayanya, orang elitnya Mekah itu Abdul Syams. Tapi Hashim ini orang mulianya karena mereka yang ditugaskan menjaga Masjidil Haram dan sumur Zam-Zam. Nah, dari Hashim ini tidak kaya, Pak, tapi mulia. Dari Hashim inilah nanti muncul Nabi Muhammad. Hashim nanti Abdul Muttalib, nanti punya Abdullah Muhammad. Nah, ketika Muhammad jadi nabi, pimpinan Abdul Syams ini nanti yang akan sering menyerang karena ada konflik. Ini kan saingan, Pak ya, sama-sama keturunan Abdul Manaf, tetapi yang diangkat nabi kok dia bukan saya, gitu kira-kira. Jadi Nabi Muhammad itu secara nasab adalah nasab yang paling bagus yang pernah ada di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad itu terlahir yatim. Ini sudah kita tahu, Pak. Tidak lama ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Nah, yang menarik adalah Nabi Muhammad itu menjadi center of attention, pusat perhatian setelah jadi nabi, Pak. Ini kalau saya bikin garis, Pak ya. Ini 0, ini 25, 40, 63. 0 Nabi lahir, 25 Nabi menikah dengan Khadijah, 40 jadi nabi, 63 beliau wafat. Nabi Muhammad menjadi pusat perhatian itu saat 40 ke atas, Pak. Setelah jadi nabi itu dilihat, makannya dilihat, pakai bajunya dilihat, ngomongnya dilihat, berdirinya dilihat, berjalannya dilihat, sholatnya dilihat. Nah, tapi sebelum 40, beliau itu tidak banyak yang memperhatikan. Kan belum jadi nabi. Kebayang nih kalau kita kenalan Pak Jokowi, sebelum jadi presiden gak ada orang yang memperhatikan. Atau Pak Prabowo sebelum menjadi Menhan atau sebelum menjadi ketua partai, ya biasa saja sebagaimana orang biasa. Tapi pas sudah jadi capres, bahkan jadi presiden, semua omongannya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan, makannya diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, 40 ke bawah ini, nanti riwayatnya ini yang saya bilang sulit untuk diverifikasi. Nah, yang masalahnya yang riwayat yang 40 ke bawah ini yang kemudian sering kita sampaikan dalam ceramah-ceramah keagamaan. Nah, kalau mau objektif,
Ya kita harus sampaikan ada riwayat yang kuat, yang sahih, ada riwayat yang tidak kuat alias dhaif. Nah, maka Nabi Muhammad dari mulai 0 sampai 40 ini tidak banyak riwayat yang sampai ke kita. Karena ketika Nabi lahir, itu orang-orang yang ada di masanya sudah wafat semua pas Nabi 40. Pak. Ini Nabi lahir nih. Di sini kan ada orang-orang yang ikut mengetahui kelahiran Nabi, gitu ya. Nah, pas usia 40 jadi Nabi yang terima kasih Set. Terima kasih ya kalau khair. Pas Nabi 40 tahun, ini mungkin orang-orang yang tahu kelahiran Nabi sudah wafat. Nah, maka cerita-cerita yang menyertai proses kelahiran Nabi itu riwayatnya sulit untuk diuji dalam ilmu hadis, sulit. Tapi dibilang enggak juga kita nggak punya dalil, dibilang iya juga dalilnya juga tidak kuat. Akhirnya gimana? Ya kalau Bapak nyaman dengan cerita itu silakan, kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa. Tapi ada riwayat-riwayat yang sahih terkait itu. Pertama misalnya, Nabi Muhammad adalah manusia satu-satunya yang dikenal sangat jujur dan berakhlak mulia. Jadi beliau itu dari kecil sampai 40 menjelang jadi Nabi, itu tidak punya cacat akhlaknya. Tidak punya cacat, padahal belum dapat wahyu. Belum dapat wahyu. Di Arab itu, karena belum ada wahyu, mereka bisa minum khamr. Tetapi khamr itu tanpa ada wahyu juga kita tahu khamr itu nggak bagus. Karena orang jadi nggak sadar, jadi nggak fokus dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh khamr, Pak, walaupun belum ada wahyu. Di Arab orang berzina itu diperbolehkan sebelum ada dakwah Islamiyah. Kenapa? Orang nggak ada larangan, tidak ada halal haram, tidak ada wahyu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Dan Nabi Muhammad menariknya, beliau pernah bilang begini. Saya itu kadang-kadang pengen melihat pasar malam. Pasar malam itu begini, Pak. Kalau orang Arab itu kan, orang Mekah itu kan nggak punya sumber daya alam, Pak ya. Jadi mereka itu berniaga. Bawa barang ke sana, nanti dijual, baliknya bawa barang lagi dijual. Rihlatas syita iwas shaif. Itu kalau lagi dagang, Pak, itu bukan 1-2 gerobak yang jalan. Tapi banyak gerobak. Misalnya besok kita mau berangkat ke Syam, siapa yang mau berangkat? 20 pengusaha berangkat, satu pengusaha ada 10, maka yang berangkat 200 gerobak. Harus bareng-bareng, Pak. Saya nggak tahu Bapak itu, kalau saya memperhatikan mudah-mudahan saya benar, Pak ya. Itu dulu sebelum ada tol Jawa itu, Pak, Trans Jawa itu. Orang kalau jalan kan lewat jalan-jalan kayak Alas Roban apa begitu, Pak ya. Itu truk-truk itu kalau jalan nggak bisa sendirian, Pak. Takut dirampok. Kadang-kadang tuh berhenti dulu nunggu temennya. Nah, nanti baru konvoi bareng-bareng. Sama dagang juga begitu. Nah, ketika orang dagang itu sudah balik, misalnya dari Syam atau dari Yaman balik, itu ada ratusan gerobak delman, ada ratusan barang yang dibawa itu. Nah, itu nanti langsung ada pasar lagi. Orang-orang datang, nanti ada yang jual budak, ada yang jual makanan, pakaian dan seterusnya. Di situ pun nanti ada judinya juga, Pak. Judi itu selalu ada. Orang nonton bola aja ada judinya ya. Ini Chelsea lawan Manchester City, siapa yang menang? Nah, nanti ada judinya tuh, Pak. Oh, kalau Chelsea kemungkinan menang sekian persen bayar. Nah, di situ juga nanti ada yang jual minuman khamr, nanti ada orang yang joget-joget pakai rebana gitu. Nabi Muhammad pernah bilang, saya itu kadang-kadang pengen hadir ke situ, tapi Allah kasih saya tidur. Ketiduran, pas bangun udah nggak ada. Gitu. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah bisa menghadiri tempat yang begitu. Yang walaupun ketika hadir Nabi nggak akan minum, nggak akan zina, nggak akan apa. Cuma pengen lihat doang. Makanya kalau Bapak itu digampangkan untuk datang ke masjid, untuk ikut pengajian, Bapak bersyukur. Tapi kalau ada orang yang digampangkan untuk untuk nongkrong gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang, itu harusnya berpikirnya hati-hati gitu. Karena orang baik itu di awal memang dimudahkan untuk baik. Kalau dalam bahasa hadisnya, ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian akan dipermudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi apa yang Allah takdirkan. Kalau kita ditakdirkan baik,
Kita digampangin berbuat baik, Pak. Kalau kita ditakdirkan tidak baik, naudzubillah, maka gampang banget tuh diajak maksiatnya. Kan sama aja Pak, ngaji sama nggak ngaji itu kan kadang sama. Ada yang mau ngaji, ada yang enggak. Padahal ngaji yang dibutuhkan cuma jalan doang. Dia jalan, dia juga jalan. Tapi ada yang gampang, ada yang enggak. Sama mau maksiat juga Pak. Bapak ini kalau diajak maksiat ini kayaknya nolak kayaknya. Ya Pak, kita itu Pak di apa namanya, ada kafe baru, itu ada live musiknya, penyanyinya seksi-seksi. Mungkin Bapak nggak mau itu. Kenapa? Karena dipersulit untuk melakukan maksiat. Itu kira-kira gambarannya. Nabi Muhammad dari awal memang nggak bisa Pak, nggak bisa begitu. Jadi yang ada dalam benak Nabi, yang ada dalam hati Nabi itu memang kebaikan, karena beliau tidak pernah melihat yang begitu, walaupun pengen, sekedar penasaran, itu Allah larang. Itu hadisnya ada. Hadisnya ada. Yang kedua, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang rapi, Pak. Ini sama-sama anak kecil, Pak. Tapi Nabi Muhammad itu selalu dikenal rapi, bersih. Bukan rapi bersih yang rambutnya pakai minyak rambut gitu ya. Kukunya dibersihin ke salon. Bukan itu. Tapi beliau kalau pakai baju rapi, dalam kondisi bersih, berjalannya rapi, nggak main lumpur, nggak main apa gitu. Nabi Muhammad dari awal tuh begitu. Yang direkam oleh orang Arab adalah, pertama, ini orang akhlaknya baik. Yang kedua, orang ini selalu rapi. Saya nggak tahu Bapak ini kalau ngelihat anak-anak komplek ini, itu kan ada yang kelihatannya kok nih bocah rapi banget gitu. Ada yang begitu ya. Ada juga yang biasa aja gitu ya, kalau main lumpur aja, nyebur gitu. Nabi Muhammad tuh dari kecil sudah punya preferensi kayak gitu. Pertama mungkin karena beliau memang anak yatim, jadi kalau anak yatim itu mungkin milih-milih lah untuk melakukan hal yang nekat gitu, karena ngerasa nggak ada yang membackup kalau ada masalah. Yang kedua memang dari awal Nabi Muhammad settingannya bagus. Nah ini yang saya kenalkan Nabi sebelum 40 Pak ya. Kalau setelah 40 kan hadisnya banyak banget Pak. Sebelum 40 ini loh yang saya bilang hadisnya, riwayatnya ya sebagian besar itu sulit untuk diuji. Yang pertama tadi, Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Di Arab saat itu sudah banyak orang yang berakhlak mulia Pak. Bukan cuma beliau. Sayyidina Utsman bin Affan juga ini sebelum masuk Islam, sebelum jadi mantu Nabi, itu juga sudah dikenal sebagai orang yang baik, nggak pernah minum, nggak pernah zina. Ini orang kaya banget Pak, tapi nggak pernah zina. Ini orang ganteng banget, tapi nggak pernah zina. Minum juga enggak. Makanya ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij itu, saya tuh nggak pernah minum sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Nggak pernah membunuh sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Tidak pernah berzina sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Fabima taqtulunani, lalu atas dasar apa kamu membunuh saya? Jadi orang yang berakhlak baik ada banyak. Salah satunya yang paling menonjol Nabi Muhammad yang direkam oleh orang Arab. Ini orang sangat baik akhlak. Yang kedua sangat rapi. Bukan rapi yang dibuat-buat, memang rapi-rapi, orangnya rapi. Orangnya rapi. Jadi kalau bahasanya itu, kalau dia sekolah lalu ada belajar kelompok, itu semua orang senang belajar kelompok sama Nabi Muhammad. Wah, gua seneng sama ini. Kalau lagi jalan-jalan field trip, dibagi kursi satu bus itu, orang yang duduk sama Nabi Muhammad pasti senang. Kalau nanti tinggal misalnya nginep di villa atau di mana, di apalah begitu ya, orang yang satu kamar dengan Nabi Muhammad pasti senang, karena orangnya menyenangkan. Mulutnya dari awal itu terjaga. Jadi Nabi itu bukan orang yang, saya nggak tahu ya, mungkin dari mulai lahir sampai meninggal itu mulutnya tidak pernah keluar yang buruk-buruk. Ketika ada sesuatu misalnya laknat, doa, itu pasti konteksnya bagus. Ini sebelum 40 Pak, bayangkan. Makanya ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, yang berimannya gampang. Karena orang dari awal tahu ini orang gak pernah bohong. Ketika ngaku jadi Nabi emang gak pernah bohong. Beda kalau orang tukang ngagul Pak, tukang bohong. Apa namanya itu ya. Ketika dia ngomong, yang bener lu masih begitu. Nabi Muhammad nih ketika bilang, wahai manusia, wahai orang Arab, wahai orang-orang yang ada di sini, saya sampaikan semalam saya melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Orang-orang Arab itu yang kafir saja, masa sih mau dipercaya, sulit.
teknologinya belum ada, nggak dipercaya ngomong Muhammad. Tapi karena mereka kafir, mereka memilih tidak percaya. Lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar, tuh lihat tuh, Nabi ente Muhammad ngaku dari sini ke kota, ke Palestina dalam waktu 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bilang ada ontak melewati lubang jarum, saya percaya. Tuh, sampai kayak gitu. Ada orang yang kalau ngomong aja kita pasti percaya, Pak. Saya nggak tahu Bapak punya teman nggak sih? Ngomong apapun kita percaya. Kalau yang ngomong dia gua percaya. Kalau yang ngomong elu gua nggak percaya. Walaupun lu jujur. Ada yang begitu, Pak. Jadi 3 hal ini modal Nabi ini. Akhlak baik, tampilan yang selalu rapi, yang jujur ini jujur. Ini ada ucapan Abu Jahal, Pak. Ngomong begini. Qad na'lamu innahu bukan. Inna la nukadzibuk walakin nukadzibu bima ji'ta bi. Muhammad, kami enggak pernah menganggap engkau bohong. Kita tahu semua Muhammad itu tidak pernah bohong. Satu-satunya manusia yang dapat titel alamin. Tetapi saya enggak suka sama agamamu gitu. Abu Jahal itu menolak Islam bukan karena menganggap Muhammad bohong, tapi enggak suka dengan ajaran Islam. Orang udah biasa mabok jadi enggak boleh mabok. Ya elah. Orang udah biasa nongkrong jadi nggak boleh nongkrong sambil gibah. Kan gibah tuh kadang-kadang enak juga, Pak ya. Katanya gibah itu enak, buktinya banyak yang ngerjain itu, ada forum gibah-gibahan itu. Ya jadi nggak boleh gara-gara Muhammad. Orang zina jadi nggak boleh. Makanya Abu Jahal bilang la nukadzibuk. Kami tidak pernah bilang kau bohong. Kami percaya apapun yang kau ngomong, yang kau sampaikan, tapi kami nggak suka dengan agamamu itu loh. Nggak enak agamamu itu. Nggak enak. Jam segini anaknya tidur disuruh bangun subuh. Kayak gitu tuh. Asar itu loh, Pak. Asar anaknya lagi nyantai-nyantai itu. Ya nongkrong-nongkrong di mana. Disuruh sholat asar. Siang-siang enaknya minum es disuruh puasa. Kayak gitu. Yang paling susah lagi itu ngatur akhlak itu. Biasa nempeleng orang, namanya orang bangsawan, punya pembantu salah, kerja nggak bener. Jadi nggak boleh, kan jadi nggak enak gitu. Ini mukul apa nih? Biasa mukul gitu kira-kira. Maka Al-Quran bilang qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu bahwa ucapan mereka membuat dirimu sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunak. Satu orang pun orang kafir tidak ada yang menganggap engkau bohong, tidak pernah, tidak ada. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi mereka menolak ayat-ayat Allah. Satu, Pak, ini hadisnya sahih juga. Abu Sufyan di tahun ke-6 Hijriah pergi berniaga ke Syam. Tahun ke-6 Hijriah itu umat Islam itu udah banyak, Pak. Di Mekah, di Madinah udah banyak. Udah ada berita sampai di Syam. Syam itu ada Kaisar Heraklius. Udah dengar berita ada agama baru, ada pergerakan baru. Abu Sufyan masih kafir saat itu. Sampai di sana karena bawa rombongan perniagaan, diminta datang audiensi dengan Kaisar. Ditanya, kamu orang Mekah? Ya. Asli orang Mekah? Ya. Saya mau nanya berapa hal, silahkan Paduka. Saya dengar ada agama baru. Iya. Apa namanya? Islam. Siapa yang membawa? Namanya Muhammad. Dia orangnya mulia atau orangnya buruk akhlak? Dia orang yang paling mulia yang ada di tengah-tengah kami. Dari keluarga yang buruk atau keluarga mulia? Dia berasal dari keluarga yang paling mulia yang ada di tengah-tengah kami. Yang mengikuti itu orang kaya, orang miskin, orang-orang lemah yang mengikuti. Tiap makin lama nambah atau berkurang? Makin lama nambah, tidak berkurang. Apa yang diajarkan? Beriman pada satu Tuhan, berbuat baik pada orang lain, pada tetangga, menjaga hak perempuan dan seterusnya. Itu setelah audiensi, itu kan semuanya benar semua, Pak. Apa kata Abu Sufyan? Laulal haya ayathiru alayya kidban lakadzabtu alaihi. Kalau aku enggak takut malu, aku akan bilang Muhammad orang jahat, keluarganya buruk, agamanya buruk. Tapi kalau dia ngomong begitu, itu dia akan dicaci maki sama orang Arab. Karena faktanya orang Arab semua tahu Muhammad orangnya baik tuh. Itu orang kafir yang memusuhi. Nanti masuk Islam ya Abu Sufyan. Masih memusuhi Nabi saja. Nggak bisa bilang Muhammad jelek, itu nggak bisa. Sama kayak orang bilang laut itu nggak asin, diketawain.
Sama kayak orang bilang Soekarno itu nggak bisa nggak bisa pidato, diketawain. Bung Karno kalau pidato kan orasinya bagus misalnya begitu. Susah ditolak. Muhammad Ali itu bukan petinju yang bagus, nah diketawain. Karena faktanya Muhammad Ali petinju yang sangat bagus misalnya begitu. Muhammad itu pembohong, nggak bisa. Abu Jahal, Abu Sufyan menyatakan itu. Maka modal yang utama yang menjadi pendukung Nabi Muhammad sukses adalah tadi itu, akhlak baik. Bukan Avenger-nya tadi, bukan X-Men-nya tadi, bukan. Karena beliau itu orang biasa lah, kemudian kita bisa meniru Nabi Muhammad. Kita pengen ngapain? Kita ada teladannya Nabi Muhammad. Berasal dari keluarga miskin bahkan yatim, bisa sukses. Enak ngomongnya, Pak. Kalau nanti Bapak tuh ketemu anak yatim, kita bisa bilang, insya Allah kamu jadi orang sukses. Hati kita bilang, ada contohnya kok, itu Muhammad yatim, gak punya bapak, gak punya ibu. Dua-duanya meninggal diasuh sama kakeknya miskin. Kakeknya meninggal diasuh pamannya juga miskin, Abu Thalib. Bisa kok sukses, bisa. Mana contohnya? Muhammad. Tidak ada satupun orang yang memiliki keberhasilan sehebat Nabi Muhammad. Yang ngomong kan kita omong Islam. Sekarang diukur saja. Ada nggak orang guru besar di bidang ekonomi yang punya teori tentang ekonomi yang bertahan 15 abad? Nggak ada, Pak. Nabi Muhammad nggak pernah kuliah di jurusan ekonomi. Dia bikin syariah Islam itu, ekonomi syariah, dipakai sekarang. Bahkan di Eropa dikaji juga. Itu orangnya zaman kapan itu lahirnya? 15 abad yang lalu. Pernah kuliah ekonomi? Nggak pernah. Tapi bisa merumuskan sistem ekonomi yang bertahan 15 abad dan diakui. Itu ya cuma Muhammad doang. Sekarang masalah politik. Ada nggak politisi yang memiliki teori politik yang kemudian dipakai 15 abad bertahan? Nggak ada. Kita punya orang-orang yang jago politik tapi teorinya terbatas. Nabi Muhammad 15 abad bertahan dengan, apakah pernah kuliah beliau? Kuliah FISIP misalnya, atau sospol? Nggak pernah. Tapi bisa bertahan. Pinter banget. Kuliah tinggi? Nggak pernah belajar. Bahkan Nabi Muhammad dikenal sebagai ummi. Kalau bahasa sekarang mungkin nggak pernah sekolah gitu. Itu orangnya luar biasa itu. Ada nggak orang yang dicintai 15 abad lamanya bahkan sama orang yang nggak ada hubungan darah sama sekali? Kita ini kan cinta Nabi Muhammad. Apanya Nabi Muhammad? Ya mungkin sebagian ada yang keturunan beliau, tapi yang nggak keturunan juga cintanya luar biasa, Pak. Luar biasa cintanya itu. Kita ngerayain perayaan lahirnya, maulidnya itu dengan segala macam. Itu kan bentuk cinta, ekspresi cinta kita. 15 abad bertahan cinta itu. Kita punya presiden ketika menjabat dicintai, pas sudah turun berkurang cintanya, Pak. Semuanya begitu. Semuanya. Nanti punya lagi apapun lah itu, artis atau apapun itu yang sekarang dipuja-puja. Ini sekarang misalnya ada idol K-pop karena ganteng-ganteng atau cantik-cantik. 10 tahun, 15 tahun dari sekarang udah nggak ada yang ngidolain, Pak. Itu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu 10 tahun, 20 tahun dari sekarang udah nggak ganteng, udah nggak ada yang ngidolain. Lawang dulu ada aktor India Amitabh Bachchan disukain kok. Anak-anak sekarang nggak ada yang suka Amitabh Bachchan. Anak-anak sekarang dulu, Pak, mungkin nggak tahu Amitabh Bachchan tuh pernah jadi ikon gantengnya film. Sekarang nggak ada yang kenal. Nabi Muhammad itu bahkan kita nggak pernah ngeliat mukanya dicintai. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak orang yang saking dicintainya itu orang rela membunuh bapaknya, berperang melawan bapaknya? Saya kasih contoh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amir bin Abdullah bin Fuhairah itu masuk Islam. Lalu beliau hijrah. Lalu orang kafir Quraisy datang menyerang berkali-kali ke kota Madinah. Nabi Muhammad membela diri berperang. Abu Ubaidah ada di situ bersama Nabi. Pas maju dihadang sama laki-laki pakai pedang. Dia menghindar, dikejar laki-laki tadi. Lari lagi, dikejar lagi sampai di tempat dia nggak bisa lari lagi. Lalu mereka bertempur, dipenggal lehernya. Siapa yang dipenggal ini? Bapaknya sendiri. Siapa orang yang bisa menggerakkan orang lain untuk sampai berperang melawan kerabatnya? Cuma Nabi Muhammad. Dasarnya apa? Cinta. Karena Abu Ubaidah nggak dijanjikan uang. Kamu perang kalau kamu bisa nanti menang dapat uang. Kan nggak dapat uang itu, Pak. Cuma orang sahabat Nabi saking cintanya dengan Nabi, dia tinggal di Mekah, kampungnya, Pak.
Karena di sini diganggu, bahkan ada yang sampai tewas ya. Disuruh Nabi pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, dia punya rumah ditinggalkan, punya harta ditinggalkan. Ingat, hijrah itu Pak bukan pindah rumah. Kalau pindah rumah itu kita pamitan sama tetangga. Ibu, minggu depan saya mau pamit, insya Allah hari Sabtu datang selamatan, begitu. Kalau hijrah pamitan ditangkap. Maka kalau ada sahabat Nabi punya harta banyak, ketika dia hijrah jalannya malam-malam, yang dibawa juga sekedarnya. Sebab kalau bawanya gerobak ketahuan, ditangkap. Ada nggak orang yang rela meninggalkan rumahnya, hartanya, bahkan properti dan seterusnya itu? Nggak ada. Kalau kita kehilangan HP juga sedih ya. HP kita hilang nih di masjid, sedih. Payah masjid itu. Malah payah masjidnya itu, padahal cuma HP. Sampai di Madinah nggak dijanjikan apapun. Beberapa sahabat di Madinah ya udah, ada yang sampai kemudian tinggal di sekitar Nabi di Masjid Nabawi, sampai Nabi persaudarakan antara Muhajir dengan Ansor. Sekarang Bapak punya tetangga. Bapak minta kamu pindah ke Bogor. Ini semua tinggal, mobilnya tinggal, motornya tinggal, rumah tinggal. Nggak bakal diturutin, Pak. Itu cuma Depok, Bogor, jarak paling 20 kilo. Lah Mekah Madinah berapa ratus kilo? Apa yang menggerakkan mereka bisa berjalan? Cintanya. Lah sekarang kita juga cinta, ketemu juga belum pernah. Cuma dengar-dengar hadisnya doang. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak tokoh yang sehebat itu? Nggak ada. Tapi tokoh itu ternyata berasal dari keluarga yang menurut kita tuh sulit sebenarnya. Dari yatim, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Anak kecil Pak, kalau ada bapak enak, bisa gaya-gayaan. Kalau disakitin lapor bapaknya. Kalau nggak punya bapak, lapor ke siapa? Nabi Muhammad ini yang kemudian menurut saya tidak ada padanannya kayak gitu. Merumuskan sistem ekonomi 15 abad bertahan padahal nggak pernah kuliah. Merumuskan sistem etika padahal juga nggak pernah belajar secara khusus etika itu. Dan yang menarik, semua ajaran beliau bertahan 15 abad. Semuanya Pak, nggak ada yang lewat satupun. Saya jamin itu. Yang kita baca ini kan sekarang yang di buku-buku, apalagi buku hadis, itu kan ucapan beliau ini. Dan yang menarik, ucapan beliau itu indah, bisa menggerakkan orang untuk melakukan banyak hal. Luar biasa sosok Nabi Muhammad. Nah, ini yang kita kaji. Yang oleh sebagian kita justru malah nggak diketahui, tapi yang diketahui adalah sisi bukan nabinya, tapi idol-idol sekarang yang menurut saya sih paling 20 tahun juga sudah hilang dari peredaran. Sudah hilang. Saya nggak tahu Bapak ini ngalamin suka Backstreet Boys ya, atau New Kid on the Block, NYKTB itu ya. New Kid NKOTB ya, on the block ya. Dulu sempat heboh banget, sekarang udah nggak ada yang tahu tuh Pak. Dari model rambutnya, bajunya dipakai gitu. Atau Bapak mungkin penggemar bola, suka dengan Michel Platini atau Maradona. Anak sekarang malah sukanya Messi sama Ronaldo. 20 tahun lagi Messi, Ronaldo juga udah nggak ada lagi. Nggak bertahan segitu hebohnya. Tapi Nabi Muhammad tuh loh, 15 abad bertahan, luar biasa. Yang menarik ketika kita kesusahan lalu kita ingat Nabi Muhammad, belum apa-apanya dibandingkan beliau. Jadi tenang loh. Cuma ingat doang jadi tenang. Kayak masalah hilang. Enggak hilang masalahnya. Tapi kita lebih tenang menghadapi masalah. Gara-gara siapa? Itu yang ngomong Muhammad. Nah ini menarik memang, makanya kemudian saya ingin ulang lagi bahwa tadi ya 0, 25, 40, 63. Sebelum 40 riwayatnya enggak banyak yang bisa diuji dalam ilmu hadis. Yang tadi bisa saya sampaikan, pertama beliau selalu rapi, bukan dalam artian tadi itu yang nyisir mulu gitu, enggak. Ya rapi saja orangnya, rapi. Enggak ada istilah Nabi itu misalnya mohon maaf ya, ingusan tuh enggak pernah. Saya jamin enggak pernah. Karena Bapak juga sehari-hari akan lihat ada anak yang rapi gitu. Sama main bola juga ada yang rapi Pak, ngikat sepatunya rapi gitu ya, pakai rapi. Ada yang main bola tuh kadang kaosnya belum dimasukin udah masuk aja ke lapangan, kayak gitu tuh ada ternyata. Nah beliau dikenal dari awal rapi, akhlak mulia juga dikenal. Maka itu salah satu alasan Nabi Muhammad berhasil berdakwah karena beliau punya akhlak mulia, bukan karena punya duit. Tapi kalau punya duit kita nggak bisa meniru Nabi Muhammad, harus kaya dulu.
Tapi kalau akhlak mulia, mau kaya, mau miskin, mau yatim atau tidak yatim, bisa akhlak mulia. Nah, maka kita meneladani beliau begitu. Lalu kemudian beliau adalah orang yang sangat jujur. Sejarah mencatat Nabi Muhammad dipuji-puji bahkan oleh musuhnya masalah kejujuran. Satu-satunya manusia yang dapat titel Al-Amin adalah Nabi Muhammad. Nanti ada lagi sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi Aminu hadhil ummah. Orang terpercaya dari umat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ada lagi riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad bilang begini, bahwa semua nabi itu pasti pernah menggembalakan kambing. Dan aku menggembalakan kambing untuk sekedar mendapatkan receh dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad dari kecil mandiri, Pak. Mandirinya ya menggembalakan kambing. Dan dari situ pula Nabi Muhammad belajar organisasi. Karena kan dulu nggak ada OSIS, nggak ada Karang Taruna, nggak ada PMII, HMI, kami, nggak ada. Yang ada ya itu tadi. Karena sistem organisasi itu cuma sederhana, ketua kabilah, anggota gitu saja. Kalau ini Nabi Muhammad mungkin belajar dari situ, gimana caranya mengembalikan kambing yang banyak yang nggak punya otak itu kambingnya, lalu bisa ke tempat penggembalaan, lalu baliknya gimana, mungkin belajar dari situ. Nah dari situ kita tahu Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya itu ya dengan kemandirian. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad manja, nggak ada. Beliau menggembalakan, dapat uang receh untuk bisa menyambung hidup. Karena kakeknya miskin, Pak. Sejarah mencatat Nabi Muhammad punya kakek Abdul Muttalib itu miskin. Sangat miskin. Nah, nanti diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib juga miskin, Pak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad sudah menikah dengan Khadijah. Khadijah itu kan konglomerat punya uang. Itu nanti anaknya Abu Thalib dititipin. Namanya Ali. Ali, kamu tinggal di situ. Kenapa? Karena bapaknya nggak punya uang, Muhammad punya uang, dititipin. Satu lagi nanti ada anaknya Abu Thalib dititipin lagi ke Abbas. Abbas itu